ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, selesai sudah pembacaan tahlil yang mudah-mudahan ya, harapan ana, harapan antum semua, arti antum kalian tuh ya, rame-rame termasuk ada perempuan ya, kok ada kalimat antum tuh ya, perempuannya 3 lakinya 7, emang doyan perempuan 3 perempuan laki 7 udak-udak juga ya, antum kalian tuh kami itu termasuk harapan ana, harapan antum, dan harapan semua orang soleh di alam dunia yang masih ada ya, kiranya ya berkah tahlil kita Allah telah sampaikan kepada mereka, khususnya yang kita sebutkan nama-namanya dan umumnya ya, muslimin muslimat di alam dunia, dan berkah Fatihah pula diharapkan kiranya ya, pasukan-pasukan muslimin yang ada dalam pembantaian di akhir umur mereka dari agresor Amerika dengan sekutu-sekutunya, kiranya bisa bertahan pun kematian mutlak dan pasti atas mereka ya, kiranya apa yang mereka upayakan ya, dalam mempertahankan negaranya, mempertahankan akidahnya ya, mempertahankan dirinya dari serangan biadab Amerika dan sekutunya ya, tewasnya mereka adalah surga dari Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan yang ada bisa bertahan meskipun akhirnya kematian, sebab tidak ada manusia di alam dunia sebuah negara dihancurkan dengan raksasa-raksasa dunia kecuali Afghanistan. Bisa dimutin deh, Irak demikian, Masya Allahnya ya, 28 tentara sekutu des negara ya, NATO serang babak belur habis-habisan masih bisa bertahan. Tapi untuk Afghanistan tidak ada kata tersisa dari Amerika. Bisa dimutin deh, Irak masih bisa disisain. Lalu paham kamu nanti? Ini laganya ke orang pintar bengong. Lu juga bakal ada giliran lo nanti. Ente juga bakal mengalami gilirannya. Ente bakal mengalami gilirannya. Tapi sifatnya beda. Ente bakal mengalami. Percaya omongan anak, ente pasti akan mengalami. Kalau Irak, iya, ancur-ancuran oleh tentara sekutu, kan begitu tuh. Dengan 2000 pesawat tuh, Irak 2000 pesawat. 2000 pesawat pembom. Masih bisa disisain sama Amerika. Sebab ada harapan. Tapi untuk Afghanistan tidak ada kata tersisa. Buktikan bahasa anak. Artinya bantai habis dengan bom-bom itu. Bisa dimengerti? Nah, mudah-mudahan ya, tewasnya mereka ya dalam bertahan dari serangan tentara Amerika dan sekutunya ya, tetap kiranya amal-amal itu jadi pahala buat mereka di sisi Allah Ta'ala, dan janji Allah Ta'ala mutlak dan pasti ya, surga buat mereka yang melawan Amerika dengan kekuatan yang tersisa. Kewajiban ente bukan harus demo, kewajiban ente bukan harus sweeping, dan nggak ada sweeping, itu hanya musuh-musuh Islam yang menggembar-gemborkan sweeping, hanya musuh-musuh Islam. Bisa dengerin deh, musuh-musuh Islam, lalu orang-orang yang netek sama Amerika, tidak ada sweeping. Kalaupun ada oknum, pasti bukan orang Islam. Bisa dengerin deh. Itu ya, pada pokoknya tidak ada kata tersisa buat Afghanistan. Goodbye Afghanistan. Bisa dimengerti? Artinya tentara Taliban nggak akan pernah bisa tersisa. Bisa dimengerti? Yang ada siapa? Aliansi Utara buatan atau boneka Amerika. Tuh, pantas Soekarno nggak demen sama Amerika dari dulu, pantas. Iya deh. Paham deh, pantas Soekarno nggak demen. Tahu Soekarno, Presiden Soekarno. Ente dikata Soekarno dia tukang bakso kali. Lu jangan samain Presiden Soekarno sama tetangga. Modal 7.000 mau pakai ojek. Pantas Presiden Soekarno nggak demen Amerika, pantas. Itu negara-negara kapitalis begitu. Ya, yang miskin diinjak-injak. Yang kaya diberi modal untuk apa? Untuk lebih kuat lagi pijakan kakinya. Tuh Amerika. Dalihnya demokrasi, dalihnya dia hak asasi, tapi dia raja di segala raja yang menusuk demokrasi dan hak asasi. Itulah Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. An-Nabi sallallahu alaihi
الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا مسلمين اعلموا علم اليقين النبي يا مسلمين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفضل الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر من دنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي ذاك المليح قوله قول صحيح النبي ذاك المليح قوله قول صحيح والقرآن شيء مليح الذي أنزل عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه
Sobat Ambiya Musani wa ala sobat Jum'ana wa ba'du. Alhamdulillah malam ini orang Kamis pertama, tepatnya tanggal 7 November tahun 2001 kata orang, bertepatan dengan 21 Sya'ban 1412 Hijriah, ya, bersamaan dengan dijatuhkannya 2 bom raksasa oleh Amerika atas negara Afghanistan, ya, pada barisan garis depan Taliban, dengan harap memudahkan tentara sekutu masuk melalui darat, dan kini telah ada dalam kepungan mereka. Jadi dikepung, ya, gitu, utara selatan dengan pembom, pesawat pembom, ya, ultra canggih, hebat ini. Ya, anak umur 17 tahun, jarang makan tapi sering maco, sering olahraga, tentu kurus kan gitu, nggak seger tapi ototnya kuat. Dikerubutin satu kelurahan, hanya belum babak belur doang, baru di seputarnya aja di ngumpet dibakar rumah di tempat di mana anak kecil tadi atau anak muda itu berada. Jangankan apinya, asapnya aja orang nggak bisa napas, deh. Itulah Amerika. Makanya bilang Amerika pengecut. Lawan tuh tentara daratnya. Itu. Ustaz bela Afghanistan, ana nggak pernah bela Amerika. Sebab ana juga pelajari bahasa Amerika. Ana bergaul dengan orang Amerika lama. Paham ini? Ana bergaul dengan orang Amerika lama. Anda kenal sifat orang Amerika. Apakah orang Amerika seluruhnya? Kagak ente. Kebetulan presidennya George W. Bush, kebetulan dulu bapaknya yang lawan Irak. Sekarang anaknya lawan Afghanistan. Berarti orang emang hobi perang. Ya, mukanya budiman tapi jiwanya hobi perang. Tangannya murah tapi lisannya menghasut. Paham? Tuh ahli-ahli diplomasi Amerika begitu, terus para diplomati Amerika begitu. Oh, iya. Kalau ente nggak punya keahlian, orang muka rusak. Kalau muka rusak, muka bengkel. Itu pada pokoknya ente hanya doain aja, jangan suka mencampuri. Tapi memberi komentar boleh. Kemudian ente jangan berat sebelah. Iya, sudut pandang ente, ya, jangan lihat agama. Tuh, sudut pandang itu jangan lihat agama. Lihat tuh, iya, hukum internasional bagaimana? Iya, tidak mengerti Konvensi Jenewa tahun sekian tentang hak asasi manusia bagaimana? Tuh, kapan sebuah negara dibolehkan ya menyerang negara lain? Tuh, kan ada tata caranya, ada aturannya. Nah, mereka kagak A, B. Tuh, mereka maklum polisi. Polisi apa? Polisi dunia. Kalau dikata polisi dunia berarti semua negara dalam pengawasan dia. Itulah Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anda ingat kalau ada orang pertanyakan dari mana hadir tahu gitu-gituan. Satu di antaranya ahli atom, ahli nuklir, ahli strategi militer yang dibunuh, ya. Di Amerika juga, di negara bagian Amerika, di Philadelphia. Oh, karena manusia yang paling hobi menyerap informasi, ya, dari majalah, dari koran, dari TV, ya, dari semua, ya, media apapun yang dikiranya Anda bisa jadikan sebagai bahan bukti. Anda manusia yang paling hobi menyerap informasi. Untuk apa? Yang namanya informasi, ilmu buat ente. Kalau ente kan jangankan informasi, iya, ilmu yang diberitahu yang sebagai kewajiban yang membawa keberuntungan hidup dunia sampai datangnya kematian, ente nggak peduli. Apalagi ente bisa menyerap informasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Satu hal yang mustahil, itulah Anda katakan ente orang-orang rusak. Tuh, ente muka rusak. Tuh maksudnya. Ilmu yang memberikan kemanfaatan ame ente sejak Allah tiara ente tatap muka mana kenal di majlis taklim di luarnya, dikit sedikit ane atur, ane didik pelan ane doain blang ane gaulin blang sebegitunya ente abaikan.
Mana mungkin ente dapat menyerap atau punya keinginan untuk menyerap informasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang tidak ada kaitannya dengan ente pribadi. Mustahil. Itulah yang Anda katakan tadi bahwa ente muka-muka rusak. Paham? Orang-orang muka rusak gak pernah bisa dipamerkan. Kalaupun bisa, ya turu-turu muka rusak bakal pameran. Itulah Anda, orang-orang rusak. Ente pasti akan mengalami. Itu kata-kata akan mengalami, dia hanya gambaran. Kan? Gambaran yang sesungguhnya Anda telah lama mengalami hal yang Anda katakan. Tapi karena ente muka-muka rusak, gak pernah punya rasa bahwa ente ada dalam pembantaian. Paham? Tuh. Paham tuh ya? Contoh Ambon, Maluku, Poso, Sampit nggak berasa Anda? Itu dia muka-muka rusak. Dari mana ente bisa jadi rusak? Padahal ente terlahir bersih. Iya. Polusi nggak ada. Kenapa? Guru-guru agama yang merusak wajah-wajah Anda. Iya, tokoh-tokoh agama yang sebenarnya adalah binatang dalam agama yang menjadikan Anda rusak Anda punya wajah, bukan orang lain. Paham? Berpuluh tahun Anda telah dirusak kulit wajah Anda dengan nasihat dan pandangan, dengan organisasi-organisasi yang sebetulnya hanya untuk kepentingan sesaat dan dijadikan organisasi dimaksud sebagai anak tangga untuk kepentingannya masing-masing. Itulah orang-orang yang merusak wajah Anda. Paham? Nggak ada organisasi. Jangan ikut-ikutan. Ente bukan orang-orang pandai. Ente bukan pemuda-pemuda brilian. Ente punya otak. Ente bukan orang-orang yang membawa ke sana kemari sebelum berbuat. Mau ngapain dia? Dikebukin polisi, mampus loh. Mau ngapain dia? Allah Ta'ala wajibkan ente kenal jalan oleh Allah Ta'ala. Kenal aja dulu jalan Allah Ta'ala. Apa? Ilmu syariat agama yang wajib ya? Wajib. Mau dagang, mau kerja, mau ngopi, bebas. Diberi kebebasan namanya agama sama Allah Ta'ala dalam ajaran Islam. Ente justru seakan terkekang. Jadi ente panas wajah-wajah jadi rusak begitu. Yang asalnya ente pria-pria berselera. Rokok belum nemu. Rokok belum nemu masih lu isep pria berselera. Ya selera ngisep rokok temen. Paham, omongan paham. Itu sudah lama mengalami. Udah lama. Ya, zaman-zaman Bosnia. Wah. Ayo Bosnia selesai, keberi lagi. Majalah kayak kita apa misalnya kayak kita iya apa majalah lucu-lucu sih. Ini majalah dagangan tahu ente, majalah dagangan. Iya dia tahu nih orang Islam nih, iya dalam keadaan perang nih, iya Afghanistan lawan Amerika. Ini majalah kayak koran tuh demen tuh dengan headline-nya tek. Orang pedagang mesti nyari daya tarik. Afghanistan kami bersamamu. Lu ngomong di mana Mas? Lu ngomong di mana Afghanistan kami bersamamu. Ya, bila orang dibom dia pada ngopi. Kan petang-petang tipu itu. Itu sih orang biasa makan old Hongkong. Afghanistan kami bersamamu. Waduh, baca doa depan gedung DPR nangis, benar bombar Indomie. Mengapa doa lo Allah telah tolak, doa lo Allah telah tolak. Zaman Gus Dur istighosa nggak habis-habis. Kenapa itu pemboman yang dimengerubah? Emang istighosa bakal presiden? Emang istighosa bakal presiden? Mendoain orang doain aja. Kenapa sekarang ibarat agama seagama misalnya kan begitu, atau negara yang demikian dia diintimidasi, dia serang, diinvasi oleh negara lain, kita lihat nggak wajar, nggak pantas negara yang berdaulat ya dihancurkan oleh negara yang dianggap kuat, baik negara sesama yang seagama atau negara yang tidak seagama. Perang, tetap orang yang beragama nggak menghendaki kerusakan, nggak menghendaki kerusuhan, apalagi yang sifatnya peperangan kan begitu.
berbuat dengan doa masing-masing. Apalagi berbetulan, Afghanistan bagi berbetulan, ya beragama Islam. Ada dong istighosah seluruh Indonesia. Iya, kita doakan tuh agar Amerika dapat kesadaran. Kan bisa berbeda begitu. Oh, kenapa zaman Gus Dur istighosah nggak habis-habisnya? Zaman Habibie istighosah nggak habis-habisnya. Iya, kok yang membutuhkan doa di atas doa, kok nggak Anda upayakan? Kalau dianggap mereka seagama, kenapa tidak Anda lakukan? Paham itu? Itulah permainan. Itulah permainan. Yang anak zaman Megawati, nggak ada yang istighosah. Ada nggak zaman Megawati istighosah? Ada nggak? Nggak ada yang istighosah. Udah, Megawati perlu didoakan. Kabinet gotong royongnya perlu didoakan. Tapi kenapa nggak mau berdoa? Hah? Kenapa? Berarti doa Anda sudah milih-milih ya. Anda baca doa milih-milih ya. Orang yang baik wajib didoakan sehingga terpelihara terus dalam kebaikan dan bisa meningkatkan kebaikannya. Orang yang nggak baik doakan, mudah-mudahan jadi sadar kembali baik, lalu ditingkatkan bagaimana cara melakukan kebaikan buat diri dia. Paham deh? Kenapa yang lain presiden didoakan, kok Megawati nggak didoain? Nggak ada isi doanya lagi. Kenapa? Sebab BBM mau naik. Doain Megawati kabinet gotong royongnya, nggak bakal naik BBM. Ketupat sih mahal. Kenapa sih? Lu boleh ya, paham deh. Lu kepentingan golongan di situ. Tuh kepentingan golongan. Belum lagi kepentingan agama, belum lagi kepentingan suku. Kan biadab orang-orang begitu. Sudah itu. Paham ada mau paham ada? Paham nggak? Aneh doain inti orang Islam karena seagama. Berkah doa anak dan bimbingan anak di semua wilayah yang aneh masuki, kan gitu. Membaiklah orang-orang yang ada dalam bimbingan dan doa-doa anak. Keuntungannya tuh yang tidak seagama dengan anak, ada berkah dari doa yang anak adakan dan berkah dari pergaulan anak kepada kaum muslimin yang ada dalam bimbingan anak, sehingga jamaah anak tidak berlaku zalim kepada orang yang tidak seagama. Paham deh? Lihat, Islam demikian tulus, jujur, polos, anggun. Tuh, paham? Keberkahan dari suatu kebenaran ajaran agama kok terus diupayakan membawa kebaikan kepada orang yang tidak seagama. Tuh begitu. Bisa dimengerti? Itu sudah kerukunan antar umat beragama begitu. Paham? Tidak saling punya akal bulus, nggak punya akal bulus. Yuk sama-sama. Karena jarang pemimpin atau tokoh agama mau begitu. Karena jarang, barangkali ada otak-otak bulusnya, ini nggak jalan, ya nggak jalan. Sebenarnya mengambil berkah dari pengajian bulanan. Oh iya, sebelum menandakan sesuatu, insya Allah ada manfaatnya barangkali. Kalau anda capek anda nggak terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemberitahuan resmi yang 1 bulan yang lalu anda belum bisa tetapkan di mana kita akan adakan syukuran atau tasyakuran ke sebelum majlis taklim kita, bukan majlis taklim Zadul Muslim, majlis taklim kita, arti majlis taklim semua orang yang anda suka ngajar di wilayahnya masing-masing. Jadi enggak ada majlis taklim Zadul Muslim. Tapi karena berkebetulan majlis taklim tadi bernama Zadul Muslim yang ana bimbing, tuh jadi namanya majlis taklim Zadul Muslim, sementara orang-orangnya bukan orang Zadul Muslim, tapi ada dalam kelompok majlis taklim Zadul Muslim. Sebab masing-masing wilayah dan masing-masing tempat di mana anda mengajar, anda beri nama per majlis taklim, sehingga majlis taklim Zadul Muslim ini sebagai induk semata. Ibarat kantong semennya kosong, nggak ada apa-apa. Yang isiin siapa? Anda, mungkin rusak. Masih mending bilang muka selang. Masih mending. Muka kantong semen atau muka selang? Masih mending. Ayo mana? Muka kantong semen atau muka selang? Kayak orang Citayam. Jadi namanya doang Zadul Muslim, sementara dalamnya bukan. Ini bukan orang Zadul Muslim.
Oh iya, berbetulan ada yang ngajarin ente dari kampung ke kampung sebulan sekali ke begitu namanya jadi muslim. Nggak boleh bawa nama Miftahul Jannah, iya, atau nama Ar-Ridwan, nggak boleh. Ketika ada begitu namanya jadi muslim. Di wilayah ente nama Majlis Taklim yang ada beri nama. Tapi giliran setahun sekali semua tergabung di dalam kantong semen Zadul Muslim yang ngisiin lu. Resmi malam tahun baru, ya malam tahun baru daripada kita ke Monas, yang pasti mudah-mudahan di Monas ada peluru nyasar. Pada malam mudah-mudahan nyorok ada peluru nyasar, ada granat meledak yang nyasar. Malam tahun baru di Monas, ya Allah mudah-mudahan ada granat meledak, ada pelurunya nyasar. Emang musim granat tangan. Bayangin bahasa aneh deh. Oh iya, di kaset-kaset anak dang nanti satu masa ada yang lempar granat tangan ke kedubes Amerika kan gitu. Mana beda, bisa sebutin Amerika, kok yang kejadian Australia, paham deh, paham nggak? Amerika dengan Australia sekutunya Australia kan gitu, kejadian kan ya, Australian International School ada yang lemparin granat tangan. Makanya anda mau bikin granat tangan 16.720. Nah, bikin Jawa Barat 17.690. Kenapa enggak 18.000 Hasan? Kalau 8.000 ketahuan polisi. Pada pokoknya resmi tasyakuran kita, ya semua majelis taklim yang anda ajarkan di wilayah ente, ya jatuhnya malam tahun baru di Citayam Al-Busro. Jadi kalau ente mau bawa granat so sekalian kita bikin lautan api Al-Busro. Ya, pakai apa? Pakai lilin dan petasan. Ya, betul. Tuh, makanya orang mesti banyak bahasa. Jangan selesai dulu menanggapi permasalahan yang terjadi. Pikirkan dulu kemana arahnya. Lalu jangan suka langsung menanggapi bahasa jelek. Iya, lalu ente anggap jelek, sudah tidak tahu maksudnya kemana. Tuh kita jadikan kita yang Al-Busro lautan api, pakai lilin dan petasan. Nah, bisa ada mati. Kemudian malam tahun baru semua kumpulnya, emang ada undang 16 sampai 18 provinsi. Kok banyak amat nih? Apa muat? Ente biar tahu. Provinsi Jawa Barat, biar 2 orang namanya provinsi. Anda ente kenapa sih ente sekolah lama ada yang jadi mahasiswa nggak lulus berhenti terus ngojek. Kok nggak bisa kayak gitu, nggak bisa menerobos gitu bahasa kata provinsi gede. Tapi kalau ente 2 orang tinggal di sebuah provinsi, ente namanya dari provinsi tersebut. Paham Doraemon? Biar paham ente. Jadi contoh media Indonesia mimpi melawan Amerika, kan begitu? Anda nggak kenal bahasa, nggak kenal bahasa. Duluan kan kita disuruh cintai produk Indonesia, dan selayaknya dan seyogianya kalau bisa jadi wajib tuh kita cintai produk dalam negeri untuk meningkatkan ekonomi baik para petani dan sesuatunya. Kalau ya bisa dengar deh, yang namanya mimpi melawan Amerika bukan lawan Amerika secara fisik. Banyak produk-produk Amerika punya kesamaan dengan produk bangsa kita. Paham? Biar paham loh media Indonesia. Begitu orang tolol. Biar mana deh? Yang namanya melawan kan begitu, kayak kan mimpi melawan Amerika. Bukan berarti produk Amerika itu di stop seluruhnya, termasuk persenjataan TNI dan sebagainya. Bukan itu, tolong. Oh iya, bangsa kita ini punya produk-produk yang manfaat. Contoh, bibir merah, kaos kaki, teh botol, paham? Itu produk bangsa kita sendiri, ketimbang Coca-Cola. Oh iya,
pengertian boykot itu bukan berarti memboikot keseluruhannya. Kalau ente punya duit, ente harus ada dalam panas, ada teh botol, ada Coca-Cola, jangan beli Coca-Cola, beli teh botol. Bangsa lo juga paham media Indonesia, belajar dulu sama gue. Anda lama ente tukang koran, gue lama tukang koran, belum lo punya Metro TV, gue udah lama tuh, belum lo punya media Indonesia, gue udah lama jadi tukang koran di kereta, biar tahu kartu gue lo, bisa ini banyak buatan-buatan bangsa kita sendiri ada kesamaan dengan buatan Amerika. Lihat boykot produk Amerika pengertiannya bukan yang bentuk persenjataan, ya, bukan itu. Tujuannya agar produk bangsa Anda sendiri dimanfaatkan, dibeli oleh bangsa Anda sendiri. Di mana ibarat bibir merah buatan Cikampek, bibir merah buatan Chicago. Tahu Chicago? Citayam Kabupaten Bogor. Chicago, Citayam Kabupaten Bogor, betul nggak? Paham? Biar bang tuh. Nah kalau lo bangsa Indonesia sendiri nggak mau, ya sedikit membeli produk bangsa sendiri, ya ujung-ujungnya ente terus dalam penindasan ekonomi. Kata melawan tadi, mimpi melawan Amerika bukan sebagaimana otak Anda yang selama ini hidup hanya dari tetek Amerika. Tuh, hidupkan dong produk bangsa sendiri. Saya mengerti. Kaos buatan Amerika, kaos buatan Cilodong. Oh iya, bedanya cuma benangnya doang. Kok Cilodong gatel. Cilodong gatel, kok Amerika ya kadang-kadang doang kesemutan. Gitu. Memandang ini buatan bangsa kita, udah beli ini. Mungkin gatal karena benangnya, coba campurin sama terigu. Kali-kali aja, bisa kan begitu. Tuh maksudnya tuh boykot produk Amerika, maksudnya begitu, untuk bisa meningkatkan produksi dalam negeri, memajukan ekonomi rakyat. Jangan selalu punya otak Yahudi Anda. Tuh, jangan sesuatu tadi ya Anda politisir begitu dan begitu, bukan. Anda orang bodoh. Bisa ada begitu. Sepatu kan banyak buatan kita. Oh iya, tapi ada juga buatan luar negeri, terutama Amerika. Bisa mengerti boykot produk Amerika kan begitu. Bukan berarti keseluruhannya ente orang Indonesia diberi keleluasaan untuk memilih. Kalau ente betul Indonesia asli, darahnya merah putih, ente kemampuan ente bisa membeli, ya ente beli tuh buatan ente sendiri untuk bisa menghidupkan bangsa sendiri. Untuk bisa beli ini, ya barangkali mau coba merasakan beli buatan Amerika. Paham? Jadi ibarat punya sendal 3 buatan Indonesia, buatan dalam negeri, buatan bangsa kita sendiri, 1 buatan luar negeri. Paham deh? Kenapa sih nggak berpikir ekonomis? Selalu sesuatu yang benar dipolitisir sehingga menjadikan sesuatu yang tadinya rasional masuk akal, tapi karena otak-otak Amerika nepek terus sama Amerika, sehingga bangsa sendiri terus terpijak-pijak di luar sadar. Sampai kapan bangsa Indonesia maju kok selalu nepek negara lain? Kalau ente mau lepas tetek ibu, ya disapi dong musinya. Yang namanya disapi bukan dari tiap hari ente netek langsung dilepas isi anak dari tetek ibunya, dia mati itu anak. Mati hari nggak ada tetek lain. Bukan itu yang namanya disapi, dia netek tapi dikurangi tuh intensitasnya, frekuensinya. Biasa sehari netek 7 kali, nah anak udah hampir 2 tahun nih usianya nih, cabut si anak dari tetek emaknya. Tuh, dari sehari 5 kali kurangi 3 kali, kurangi 2 kali, sampai sehari sekali, sampai dia enggak lagi netek ibunya, sebab sudah mendekati usia 2 tahun. Kalau bangsa Indonesia terus dan terus dibiarkan menggunakan produk luar negeri,
terutama Amerika, sampai kapan rakyat Indonesia maju ekonominya? Berpikir buat negara Anda dong, buat rakyat Anda, jangan pikir buat lo doang. Suruh belajar mana media Indonesia ya. Mimpi melawan Amerika. Anak-anak tidak ada kata mimpi. Anak-anak pribadi tidak ada kata mimpi. Semasa rakyat Indonesia mau berbuat untuk negaranya, untuk rakyatnya, maju rakyat Indonesia dengan satu syarat: jangan suka memusuhi orang-orang pandai yang manfaat buat negara Anda, dan jangan terus menekan orang yang berbuat salah sehingga tak lagi dia berbuat sesuatu dan terus ditekan sehingga lemah. Tidak boleh begitu. Oh, jadi semua yang pandai didukung untuk kemanfaatan bangsanya. Oh, ini yang lemah dibangkitkan untuk bisa dia bangkit dari kelemahannya sehingga ada sifat kekuatan pada dirinya, diajak bersama-sama untuk membangkitkan bangsanya atau negaranya. Begitu buat rame-rame dong. Emang negara lo? Negara rame-rame mestinya begitu. Semasa bangsa ini ada yang punya pikiran sejauh itu, dan ketika dia memiliki kepandaian untuk rakyatnya, untuk negaranya, sesuatunya dikhususkan buat kebangkitan negaranya, maju. 25 tahun mendatang Indonesia ditakuti kalau betul ada orang begitu, tapi rasanya mustahil ada pemimpin Indonesia yang memiliki jiwa rakyat atau merakyat. Mustahil. Iya, pemberitahuan malam tahun baru kita tasyakuran di Citayam Al-Busro. Jadi malam tahun baru ya resmi di Al-Busro. Bisa nanti Citayam. Inti kereta terserah deh. Lo datang syukur untung buat lo nggak datang gua pikirin. Yang wajib isi itu kantong semen. Nah ini caranya gimana ya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya permajlis taklim. Ente mestinya dong, emang buka rusak susah diajarin dari dulu. Ente punya kenalan ente, terutama kalangan majelis taklim, tulis namanya cicil, dang. Habis lebaran 10 hari cepet temuin anak kasih. Tuh, lihat majelis taklim ini, sekian majelis taklim yang berlangsung selama ini beberapa, ya, boleh begitu. Oh iya, sampai semalam tuh aneh ngajar di Pedati masih ada yang sampai tuh. Oh iya, masih ada yang sampai bantuan. Bahkan anu udah stop dan masih ada beberapa majelis taklim yang belum ngirim. Sampai kita udah umumin lagi. Kan 2 bulan lalu udah diumumin. Ayo kumpulin duit siap-siap kata syakuran. Oh iya, kok dikata begitu? Mana ente? Ente kan memang orang kalau nggak biasa hidup susah sih. Ada duit 2.000 taruh bismillahirrahmanirrahim. Ada duit 5.000 taruh bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sejauh niat ente begitu lebih dari yang ente niatkan sebetulnya. Tapi karena ente sudah sekian lama dirusak ente punya wajah oleh tokoh-tokoh agama yang sebetulnya mirip kepada perilaku binatang dalam agama, tapi pakaiannya agama, nasihatnya agama, kitabnya agama, tapi otaknya otak menjurus kepada binatang. Akhirnya mereka dapati kenikmatan hidup dengan hartanya, sementara ente rusak ente punya wajah sehingga ente nggak lagi punya penampilan. Orang yang sudah tidak memiliki penampilan tanpa sesuatunya menjadikan dirinya minder, minder, malu gini, malu begitu, malu begitu, sehingga dididiknya susah sebab dia sudah berasa rusak lebih dulu. Ya, adanya Islam untuk merubah hal-hal yang rusak. Misalnya, adanya Islam, adanya Nabi besar Muhammad SAW dalam bentuk syariatnya itu dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki hal-hal yang rusak. Bisa dimengerti. Makanya Rasul dikatakan, ya dalam sebuah hadis mengatakan, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus atau dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan hal-hal yang sifatnya akhlak atau budi pekerti ke arah yang lebih baik. Dan jangan coba-coba ngomong akhlakul karimah. So akhlakul karimah, pejabat ngomong akhlakul karimah, maka lu sembari diri. Oh ya, akhlakul karimah. Walhasil udah kagak pernah akan ada negara Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang berhati rakyat. Tidak ada. Waduh, ya Rabbah, capek banget. Kemudian duit ada. Kerjain gak Pak? Ada? Hah? Ada baca itu. Kemudian duit lah, jadi nggak usah ngaji deh Bung. Ada lo pengumuman lagi. Jadi tolong bismillahirrahmanirrahim, masing-masing jamaah majelis taklim
kumpulin ayat tulus buat tasyakuran malam tahun baru. 10 hari setelah hari raya ente datang ke rumah ana, atau berbetulan misalkan Maria akhir bulan puasa atau habis lebaran 3 hari ente udah ada, tulis permajlis taklim, tulis kalau ana minta Allah Ta'ala ya Rob jangan kurang dari 40 juta. Ana minta Allah Ta'ala ya Rob jangan kurang dari 40 juta dana atau biaya buat tasyakuran di Citayam. Bisa dengerin deh. Bisa dengerin. Memang ana sudah bentuk ya ulang tahun Majlis Taklim Usamah bin Laden yang ke-10. Itu untuk besar tuh. Kereta semua nanti ada pamflet. Ya. 1 muka Usama, ya, 2 muka George Bush, di bawahnya, di bawah kaki dan badan mereka ada muka ana. Oh, nanti di kereta tuh dari mulai Bogor sampai kota ana pasang pamflet tuh. Ya. Ulang tahun Majlis Taklim Usamah bin Laden yang ke-10. Oh ya, kita pakai pamflet, nanti ana yang cetak paling pamflet biayanya 2 juta. Itu dari mana Sat? Ya, gue baru ngomong dulu. Ngomong dulu. Kok udah ngomong, tinggal otak-otak yang jalan atau tidak, udah aja begitu. Iya. Apa ini? Ana hanya menyampaikan ini keinginan, di mana keinginan ini adalah keinginan hati ana, ya, dengan saluran yang tepat. Ana minta ame ente kembali ke buat ente, ya lebihnya buat ana. Ya lebih buat anak. Masa lebih yang dibuangin? Oh ya, tinggal ente masing-masing dapat 40 juta, ya nasi kebuli 10 bidar 20 juta, selebihnya buat modal tuh. Dapat 30 juta, ya kebuli 8 bidar, lebihnya mudah-mudahan dapat 20 juta, ya nasi kebuli 5 bidar, lebihnya bakal modal, dapat 15 juta, haram lo bikin majlis taklim penutupan. Ini bakal ana buat apa? 15 juta jadi nasi. Buat apa? Tuh, ana lebih mengutamakan kepentingan pribadi ana dulu. Tuh, bisa dimengerti deh. Ngapain ente apa? Ente nggak pernah mual, nggak pernah kelihatan ente kuping ente keluar conge. Kok makan kebuli sebulan sekali? Mudah-mudahan cukup. Ana minta Allah ya Rob, tolong ya Rob paling dikit 40 juta. Kalau miskin banget jamaah aku ya Rob, tolong jangan kurang dari 35 juta ya Allah. Tuh permohonan Allah Ta'ala. Nah itu sudah berjalan kurang lebih ya bismillahirrahmanirrahim 2-1 bulan yang lalu anda baca doa sampai sejauh itu. Tinggal doa itu Allah Ta'ala perkenan, alhamdulillah, untung buat anak, untung buat ente. Kalau Allah Ta'ala gak perkenan, ya yang dapat doa itu hanya orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki dengan niat baiknya dia menyalurkan bantuan tadi untuk semua. Yang pasti ada lebihnya anda ambil, ya sebab anda gak pernah mau rugi. Kalau anda punya niat mau bikin senjata rakitan sebanyak yang anda inginkan dari harta anda dan harta anda. Buat siapa? Buat lawan tentara sekutu. Nah, banyak nih. Itulah yang anda katakan bahwa tak ada kata mimpi buat aku. Paham deh? Jadi kita bikin senjata rakitan buat lawan Amerika. Mimpi lo. Anda sopetan juga kalau dibawa pakai kapal jadi meledak tuh kapal. Ini sopetan nih. Ya elah. Ya bayarin aja penjaga di bagian ini kayak gitu kok masuk di itu yang TV itu gitu ya sinar laser tuh bayarin yang jaga. Naik pesawat ya kayak baju koko ya baju koko megang tas tuh ganteng perempuan nggak dicurigain di teroris. Udah baca dong. Tolong ngumpulin duit deh Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, tolong ya Rob, mudah-mudahan dapat duit 7 juta. Selamat ya Rob ya. Kegemukan sih lo. Wah, ini Doris Kalebut. Kalau ente mau tahu iparnya ini kayak Dorjana, itulah beliau barusan. Ahmad Sujai Mariati. Yang mau ngasih duit cepetan, ngasih duit. Jangan sampai ente duduk tuh, nanti ya 1.000 perak nggak naruh. Aduh, celaka ente. 1.000 perak aja nggak bisa sebulan sekali, seken nggak mampu. Jadi kok ente dikatain sama orang muka rusak, pantas. Bukan mukanya, kantong lu rusak. 1.000 nggak bisa. Aneh jajanin orang sehari bisa 30 ente.
hadiah sama orang gitu bisa 30.000. Yang dasarnya duitnya dari ente juga. Bahkan kadang-kadang uang bantuan apapun juga yang diterima dari ente, ada nggak pikirin halal haramnya sabulu amat, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan nggak pikirin. Kenapa? Anda merasa ente beri ana, oh iya, milik ana, oh iya, boleh jadi milik ana, hak ana menyerahkan. Ya, uangnya ada di diri anda kepada orang yang anda kenal baik atau yang anda nggak kenal saat itu dia datang meminta. Sabulu amat dari Rasulullah, ya bagi-bagi, kayak kita bagi-bagi kebaikan loh. Ya dari ente ke anak nggak oper ke orang bagaimana? Itu teman yang merah-merah buat anak, buat anak. Kau itu nggak bisa kaya gue. Di mana ke Habib udah akan nipu. Rahmat, jadi tolong ya Bismillahirrahmanirrahim, seminggu atau ya kalau misalkan hari raya jatuhnya tanggal misalkan, karena ini nggak pernah apa gitu-gituan, misalkan hari raya jatuhnya tanggal 20 atau tanggal 23, berarti 3 hari setelah hari raya, paling lambat 5 hari setelah hari raya, ente yang lebaran sama anak ya masing-masing bawa bantuannya ya, atau atas nama Majelis Taklim atau ini ada nama, oh iya, sekecil apapun yang ente berikan bantuan keuangan kepada, asal ada nama, jangan suka bilang hamba Allah gua ada yalah masih 10.000 perak hamba Allah, kalau 10 juta hamba Allah baru ada salut, masih capun aja ke hamba Allah. Nggak usah tahu siapa saya, Bib. Hah? Kita mau tahu, yang mau nyari-nyari tahu namanya lu 10.000. 10.000 hamba Allah. Ya elah, nggak usah bilang hamba Allah, tulis aja nama ente, masa gue mampir apa? Ente ketakutan adik ente yang dikawinin, pantangan. Kenapa mesti ada kata pantangan tentang ketahuan? Jangan kayak bilang hamba Allah deh ah. Iya, tulis aja nama siapa? Topik Sarmili. Topik Sarmili. Ya, udah nama Ahmad apa? Udah aja. Nama Allah, ada lagi yang terlalu jujur. Nama Kardono bin Karimun. Kardono bin Karimun, RT sekian, RW sekian, kecamatan sekian, kelurahan sekian, telepon sekian, ya, puunan dekat puun turen. Itu betul-betul dia Allah itu sih. Bukan lagi hamba Allah lain. Dia elah ngasih cepet aja alamatnya wah panjang. Kita ibarat anjak karena orang siapa lihat. Udahnya kok panjang amat. Siapa mau baca alamat lu? Gak akan amat. Wajar-wajar aja nama. Itu sudah. Kalau mau kepengen juga barangkali dikenali, ya RT RW jelas. Udah begitu. Ada nomor telepon. Begitu doang. Udah jangan kayak hamba Allah. Ya elah lagi siapa yang nggak ngakuin lo hamba Allah sih. Hamba Allah dari Ciganjur 3.000 rupiah. Mohon Fatihah engkau jemput kereta. Si guru bodoh Fatihah 3.000 perak Fatihah kok 600 orang. Iya, akhirnya duit didapat, dia masuk rumah sakit turun merok. 3.000 perak Fatihah, 5.000 perak Fatihah, 50.000 perak Fatihah. Haram mana Fatihahin duit. Minta aja sudah. Udah apa semua udah deh 7.500.000 ya Fatihah. Masing-masing niat mereka semoga Allah Ta'ala terima dengan Fatihah. Jangan sama Allah Ta'ala kirim genteng 115 pecah 7. Mohon dibacakan surah Fatihah agar ya anaknya yang baru saja melangsungkan pernikahan selamat dari genggaman suaminya. Itu anak pas kawin lakinya dua gila ya. Fatihah apa jangan kayak gitu-gitu. Dasar mungkin soang. Jadi tolong diingat ya, sampaikan sama rekan-rekan ente. Dan insya Allah anda ingat barusan lagi di bawah ya, setiap yang membantu ya, nanti misalnya di Majelis Taklim atau di kampung ente, di kantor ente, kenal baik ente, anda sudah Rasulullah Muhammad
Jadi setiap yang membantu tuh ada doa setengah folio, ya ane tulisin, ane cetak insya Allah kurang lebih 3.000 atau 4.000. Jadi setiap yang memberikan bantuan tadi, kalau ane pakai standar minimal 10.000, ane takut kok habis begitu caranya. Mau memberikan doa kepada yang di atas 25.000, sedangkan kami punya kemampuan hanya 10 atau 15, sehingga ane nggak kasih itu doa, ane takut. Ya, ane nggak pernah mau beda-beda orang begitu. Jadi akhirnya ya setiap yang memberikan bantuan dia seberapapun, tapi mudah-mudahan nggak ada yang 2.000 1.000, ya mudah-mudahan. Kalaupun ada ente ambil, ente tulis, tapi jangan ente permisi lagi minta orang. Nah, ketara muka ini dia orang ini deh. Itu besok serbu. Ya aneh tulis doa khusus buat kemanfaatan ente dalam usaha, dagang, kerja, ngojek, masih buat pacaran tuh doa boleh. Ya, jadi yang nemenin abangnya. Yang nemenin ente abangnya, abang perempuan ini jalan. Doa bakal melet gila. Doa bakal melet gila. Ih, serem. Ente anak baru. Ente siapa ini? Anak baru. Hah? Dari mana? Baru tumben. Lantas alisnya pucat. Iya. Jangan kalau di Bukit Duri jangan seperti orang bingung. Di Madura nggak ada pengajian, Semadura tidak ada pengajian seperti kita ini. Tidak ada, bohong kalau ada. Di semua wilayah Indonesia tidak ada pengajian tipe-tipe kita seperti ini. Haram mustahil seluruh Indonesia tidak ada. Kenapa? Sebab yang ngajar separuh rusak. Tidak ada. Tuh, jadi yang rusak mesti dipimpin anu guru separuh rusak. Jadi nggak punya malu. Tuh, orang sudah nggak ada malunya, kenapa ente mesti malu-malu ketika anda ada di tengah-tengah majelis ilmu? Ketawa. Awas, duit hilang. Awas, jangan sampai ente dibawa kegembiraan, dompet ente orang cowok. Ini nggak semuanya jujur ente. Ada malingnya. Nggak semua jujur. Ada malingnya. Nggak semua jujur. Ente kira apa? Setiap kan orang jadi pepatah, di mana ada kebaikan, di situ ada kejahatan. Itu arti kejahatan umum. Contoh di televisi banyak cerita orang lagi tawaf mengelilingi Ka'bah, lalu masalah Idul Haji, ada banyak maling yang nyolong dompet. Siapa suruh tawaf bawa duit? Itu aja. Di mana ada kebaikan, di situ ada kejahatan. Itu bahasa umum itu. Tidak pribadi itu umum. Artinya biar intinya pakai peci putih, ada pakai hitam, ada yang kagak. Enggak semua peci putih itu orang-orang baik. Enggak semua baju koko itu orang-orang baik. Berarti kejahatan itu menyeluruh. Karena kejahatan itu menyeluruh tanpa membedakan pakaian, bisa ada mulai sehingga pakaian baik dipakai bakal demo, pakai sorban demo, kayak selendang demo, kayak jagoan demo. Bisa ada mulai ente orang-orang yang usia 25 tahun atau 30 tahun, pernah agak ente ada orang pakai gomes kayak iga, kayak selendang jalan-jalan terawak? Pernah lihat begitu kan? Pernah gak ente yang umur 20 tahun, 30 tahun? Orang pakai selendang, pakai selendang hijau, pakai robang, megang-megang tua di bawah pohon. Mari. Lu kenapa? Pernah terjadi di 2-3 tahun yang lalu? Berada? Nggak ada. Tapi sekarang terjadi. Bayangin ente. Jadi wajar digebukin polisi. Nah, polisi dulu berburu ada mana Kiai Mahabir nggak pakaiannya begitu, pakai olong. Paham dong bahasa ente? Alah, demo kayak gomes, kayak baju putih. Demo berantemnya pakai baju putih. Udah berantem lagi. Anaknya Forkot IAIN lawan Front Pembela Islam Surakarta dan Laskar Jihad. Masa berantem? Tuh Jakarta Selatan, Pengadilan Jakarta Selatan. Oh, mau kata apa? Forkot IAIN, di mahasiswa IAIN tuh punya Forkot.
berantem di Jakarta Selatan, dia di tengah pengadilan, iya, berantem, alasan, nah, inti kalau mau demo, mau ngapain ke urusan lo, ingat jangan pakai pakaian atribut Islam ente, kayak peci putih, kayak baju koko, kayak selendang, rokok boleh minta, nggak tuh malu. Mau demo bareng anak, demo jalan kaki dari sini ke Surabaya, ngapain aman? Islam mengajar bahagia, lu mau keringetan. Nanti kalau mau keringetan di Al-Busro, ya malam tahun baru kita bikin di sana resmi undangan dari anak dan juga permohonan bantuan kumpulin dari sekarang. Ya, suat maaf, anak ada duit nih 100, tapi buat beli baju koko. Kalau anda beli baju koko nggak bisa bantu bakal jadi muslim malam tahun baru. Ya cepet ente serahkan duit ente buat bantuan jadi muslim. Tuh baju koko dari anak ente utang 3 bulan. Boleh nggak begitu? Enggak apa-apa, lu gue ngomong begitu ketawa. Kata ente sama aja saat anda beli urusan. Ya ente ditungguin begitu. Kalau niat ente di 100.000 kalau beli baju koko, udah jangan nggak usah beli baju koko, masukin bakal bantuan tasyakuran kita di Dadun Muslim maka malam tahun baru. Keinginan ente terlaksana. Tuh ambil baju koko aneh yang dibeli 3 bulan nggak apa-apa, yang kok Zadul Muslim harus berjalan malam tahun baru. Itu kan George Bush nggak bisa begitu ente. George W. Bush nggak begitu. Aneh di atas George W. Bush. Buke kardus. Biar tahu deh. Udah nggak usah bikin pakaian. Ngelihat deh. Yang pokok jalan Muslim berjalan, pakai tasyakuran. Ya, udah. Ente mau ngutang baju koko Bismillahirrahmanirrahim, ya berapapun, tapi jangan yang mahal-mahal. Di bawah 150, aneh tolongin ente. Jadi duit ente bakal jadi muslim, bakal tasyakuran berjalan. Keinginan ente kali mau nyalin pakaian dengan baju koko, aneh sediain. Nah itu perlu pakai kakak. Ya, kuat kakaknya gue yang berikan foto-foto adek lo. Tuh, nah begitu ya. Itu Zadul Muslim, turu-turu kita aja rame, ribuan ini ya. Turu-turu kita doang nih, iya. Zadul Muslim kantong semen, isi-isinya semua jamaah majlis taklim di wilayah-wilayah yang anda masuki. Jadi ya, itu kalau anda hitung, kalau seluruhnya minimal 10.000 orang deh. Turu-turu kita aja 10.000 orang. Ya, kalau 10.000 orang bagi 4 berapa? Iya, 25 gidir kali 2 udah 50 juta. Kan begitu, taruh potong deh. Ya 20 gidir, 40 juta. Taruh potong 10 gidir deh, biarin deh. 10 gidir 20 juta. Tuh, baru nasi. Coba ente, belum bakal sambit-sambitan petasan. Jadi kita ngitung-ngitung begitu aja, ya Rob libat lawan ada engkau ya Rob, anda baca doa sekuat tenaga sehingga timbul permasalahan saat anda ada bakal jadi muslim, tapi anda nggak bisa beli baju koko saat bakal Idul Fitri misalkan, itu kan boleh saja terjadi. Baik deh kalau emang begitu, bawa duit ente, tuh ente ambil baju koko yang soalnya kami ente di bawah harga 150, udah ngutang mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, ambil. Tuh, yang pokok acara tasyakuran tetap berjalan. Jangan ngerti, sebab bagaimanapun juga orang yang udah dapat doa ana, orang yang sudah ketetap muka dengan ana, ya dia nggak pernah membiarkan di acara yang ana keinginkan, ya setahun sekali, dia nggak ada perhatian, mustahil. Makanya anda bisa tahu orang-orang yang punya perhatian dan orang-orang yang kena doa anda bisa rasakan dia alhamdulillah. Tuh, yang nggak pantas ngasih 200. Ya ibarat tukang ojek ngasih 200, yang punya mobil ngasih 75, 50, kesian, gembel, kesian. Dari situ anda kenal, oh ini orang, alhamdulillah. Jadi hidupnya sangat sederhana, hatinya kaya, hidupnya mampu tapi miskin hatinya, kesian, gembel. Tuh, beda. Mohon maaf, bagi yang baru, baca selawat dulu. Telah bisa anda baca selawat untuk orang yang barangkali baru tumben, ya. Kalau anda baca doa nggak kedengeran, ya. Kalau kata bahasa politik, ya, kekakuping. Itu kalau kata bahasa politik itu bahasa poros tengah, kekakuping. Itu, jadi sebutkan ente punya hajat,
Yang pokok melihat pasal niat yang baik, minta Allah Ta'ala apa yang jadi hajat ente, anda hanya bisa mendoakan dan berbuat, boleh ente tahu boleh tidak, dan harapan anda kepada Allah Ta'ala agar kiranya Allah Ta'ala gerakkan ente punya, agar Allah Ta'ala gerakkan ente punya hati, dan Allah Ta'ala permudah ente punya rezeki, sehingga paling lambat tolong diusahakan seminggu atau 5 hari setelah Idul Fitri ada rezeki cepat sebelum tanggal 27 atau 28 uang sudah terkumpul. Bisa dengar ya? Iya, 27 Desember tuh udah payah banget. Tolong usahakan sebab Anda kok megang duit tinggal 2-3 hari bingung ngaturnya. Kan kita mesti pancer ini, pancer itu, pancer ini, pancer itu. Nah kok pancer nggak seimbang dengan pesanan, rasanya pesan 10 gidir, ya dapat 1,5. Kalau yang rame udah tawuran aja di sana. Enak ya? Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Allahu yajzi man yusalli ala an-nabi ashran wa yabqa fil jinani muqima. باسدا فارحم عبادك وادنا يا كريم. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. ربي انا ادعوك ليل نهار فاغفر ذنوبنا وكن علينا رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. شهر الربيع أتى بمولد أحمد ولقد أتانا في الأنام بشيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. لما تشفع آدم من ذنبه غفر الإله له وكان غفورا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. والحور في غراف الجنان تباشرت وغمت بميلاد النبي نزورا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. لما بدا وجه الحبيب تلألأت كل البقاع وظل نطقنا شكورا. صلوا
جنة وحريرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. Takut ada orang yang baru nggak tahu, bulan besok kan bulan puasa kita nih, tetap pengajian di sini ya. Kalau ente mau sholat tarawih jamaah jalan raya sama-sama anak, alhamdulillah. Kalau ente nggak mau, nggak apa-apa ya. Setengah selesai tarawih, anda mau selesai tarawih mulai jam 8:30 atau jam 9, jam 10 selesai tarawih, doa-doanya 1 jam ya, pengajian setengah jam 12 pulang ya. Jadi tetap pengajian kita ini nggak ada libur karena bulan puasa, dan tidak ada seluruh majlis taklim yang ada liburkan kecuali hanya di Kampung Bulu. Kita yang hanya satu majlis taklim yang ada liburkan pada saat bulan puasa, baik pengajian jalan raya maupun pengajian di rumah anak tidak pernah ada libur dalam puasa, sebab puasa adalah bulan kemuliaan, sehingga titik kebaikan dipandang mulia dan nilainya pun amat sangat berlipat ganda. Tidak ada perbuatan mulia di jalan ya pada dalam bulan puasa melainkan hanya Allah Ta'ala yang bisa menentukan berapa nilainya. Adapun ibadah-ibadah lain bisa ketahuan angka atau nilai yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kecuali bulan puasa. Atas dasar tadi tidak ada kata libur buat anak pribadi dalam meraih kemuliaan pada bulan puasa melalui majelis ilmu agama dan tarawih bersama jalan raya dan di semua wilayah. Jadi bulan besok biasa, takut orang baru besok bulan puasa libur enggak? Libur bakal semua kagak. Nah, takut orang baru kepengen datang lagi nggak tahu, jadi sengaja anda beritahukan bulan besok pengajian di jalan raya biasa tarawih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la ilaha illallah, sallallahu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, sallallahu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالاولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث العظام من عليها وأنت خير الوارثين. يا كريم الإحسان 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 يا دائم الخير يا دائم الخير يا دائم الخير يا كثير المعروف يا كثير المعروف يا كثير المعروف. اللهم انزل علينا من سجائر رزقك مضرارا. اللهم انزل علينا من سجائر رزقك مضرارا. اللهم انزل علينا من سجائر رزقك مضرارا. ولغاية نيلك الينا سجالا. واسبل مزيد نعمتك على قلتنا اسبالا. ولا تفقرنا من جودك ولا تفقرنا من جودك ولا تفقرنا من جودك. واغنى من يطلب من يديك وداعي فقرنا بدواء فضلك ونشر عتائلتنا بطولك. وتصدق على إقلالنا بكثرة عطائك وتصدق على إقلالنا بكثرة عطائك وتصدق على إقلالنا بكثرة عطائك وعلى اختلالنا
بكريم حباي وسهل سبيلا لدخلنا 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 ولجميع المجاهدين في سبيلك ولجميع المجاهدين في سبيلك ولجميع المجاهدين في سبيلك وسهل سبيلا لدخلنا وسهل سبيلا لدخلنا وسهل سبيلا لدخلنا واغفر قواعده لدينا واغفر قواعده لدينا واغفر قواعده لدينا وبحر عيون سعة رحمتك إلينا وبحر عيون سعة رحمتك إلينا وبحر عيون سعة رحمتك إلينا وفجر أنهار روض العيش كبالنا وفجر أنهار روض العيش كبالنا وفجر أنهار روض العيش كبالنا واجب مرض فقرنا واصب جانب صبرنا واصب عنا برزق العوائق 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 واقطع عنا من الضيق العلايق واقطع عنا من الضيق العلايق واقطع عنا من الضيق العلايق واربنا اللهم من سعة رزق بأحسن سهامه واحدنا من رغد العيش بأخطر دوامه وصل اللهم سرابيل السعة وجلاله بدعه فإنا ربنا منتظرون لنعمك بحوض الزيت ولطولك بقدر التعويق ولفضلك بقدر التفكير وليصلح بذلك كرمك بالتيسير فانزل علينا سماع رزقك بسجال الديام 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 وارنا من خلقك بعوائد النعم وارنا من خلقك بعوائد النعم وارنا من خلقك بعوائد النعم وارمي مقهة الإقتال عنا ومظهر الفقر منا بسيف الاستعصار وهو ربنا بساعة الإخبار وامددنا بدموع الماء 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 وارسنا من ضيق الإقلال وارسنا وإياهم من ضيق الإقلال وارسنا وإياهم من ضيق الإقلال وارسنا وإياهم من ضيق الإقلال يا كثير النوال 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 واصطنع مما يرزقك غدقا واصطنع مما يرزقك غدقا وانهج لنا من عميمي بابله وانهج لنا من عميمي بابله وانهج لنا من عميمي بابله وعينا بالثروة والماء وعينا بالثروة والماء وعينا بالثروة والماء واخذنا فيه بالاستقلال واخذنا فيه بالاستقلال واخذنا فيه بالاستقلال وصمنا بالاستدهار وصمنا بالاستدهار وصمنا بالاستدهار ومسنا بتسكين من اليسار ومسنا بتسكين من اليسار ومسنا بتسكين من اليسار انك ذو الطول العظيم والفضل العميم وانت جواد الكريم الغفور البر الرحيم وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد ما علمته من ما علمته وزيادة ما علمته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله من وفي الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pemberitahuan pengajian malam minggu besok di Al-Busro tidak ada libur, ya. Giliran Anda mengajar malam minggu besok di Al-Busro, dan setiap malam minggu Anda nggak ngajar di Jakarta. Untuk jamaah yang ada di Jakarta pada malam minggu, Anda minta kesediaan dan keredoannya untuk ngaji saja di Al-Busro. Jadi setiap malam minggu Anda ada di Al-Busro, baik anak Matraman maupun anak Bekasi dan sebagainya. Ya, kalau malam minggu kumpul saja di Al-Busro, karena Al-Busro tidak libur sebab Anda sendiri yang mengajar. Kalau Ustaz Bakar libur, tapi kalau buat Anda tidak ada kata libur. Kenapa? Malam-malam mulia, bulan-bulan mulia, kau pun libur, di mana gua jajan? Jajan dari mana? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.